dari SMA Negeri 1 Mamere, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan melakukan eksperimen dari 4 KD. KD yang pertama, KD 3.6 tentang hukum Newton. Yang kedua, KD 3.7 tentang usaha, energi, dan daya. Yang ketiga, KD 3.8 tentang momentum dan impuls. Dan KD yang terakhir, KD yang keempat, KD 3.9 getaran harmonis. Hukum 1 Newton menyatakan jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan atau GLB. Rumus hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya. Di sini saya akan melakukan eksperimen hukum 1 Newton. Alat dan bahan yang dibutuhkan: uang koin, 1 buah gelas, dan 1 lembar kertas HVS. Langkah kerja: taruh kertas di atas gelas, lalu taruh uang koin di tengah-tengah gelas atau kertas. Pada percobaan ini saya akan melakukan eksperimen menarik kertas secara perlahan. Selanjutnya taruh lagi kertas di atas gelas, lalu taruh lagi uang koin di tengah-tengah kertas atau di tengah-tengah gelas. Pada percobaan ini saya akan menarik kertas secara cepat. Perhatikan apa yang terjadi. Apa perbedaannya? Ketika kita menarik kertas secara perlahan, yang akan terjadi adalah koin akan jatuh mengikuti kertas. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena koin tersebut bergerak lurus berubah beraturan. Hal tersebut terjadi karena besarnya resultan gaya yang bekerja pada koin tidak sama dengan 0. Sedangkan ketika kita menarik kertas secara cepat, yang akan terjadi adalah koinnya jatuh ke dalam gelas. Mengapa bisa terjadi? Karena koin tersebut mempertahankan geraknya, karena resultan gaya yang dihasilkan sama dengan 0. Kesimpulannya adalah suatu benda akan bergerak tergantung pada gaya yang kita berikan. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika suatu gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Percobaan pertama, ketika mendorong meja. Percobaan kedua, saya menaruh buku atau benda di atas meja. Penjelasan: untuk menarik benda dengan massa yang lebih berat dibutuhkan gaya yang lebih besar, dan sebaliknya, untuk menarik benda yang lebih ringan dibutuhkan gaya yang lebih kecil. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Rumus hukum 3 Newton, F aksi sama dengan negatif F reaksi. Contoh penerapan dari hukum 3 Newton yaitu memukul paku pada kayu menggunakan palu, maka akan terjadi gaya aksi dan reaksi, di mana palu yang kita pukulkan pada paku memberikan gaya aksi dan kayu yang memberikan gaya reaksi lewat paku menuju palu. Kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Rumus usaha W sama dengan F kali S, di mana F sama dengan gaya satuannya Newton dan S sama dengan percepatan satuannya meter. Tentu di usaha itu ada 3
ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama usaha yang positif, yang kedua usaha negatif, dan yang ketiga usaha yang bernilai 0. Berikut penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Usaha positif, seorang anak mendorong kursi. Usaha negatif, 2 anak mendorong meja dengan arah berlawanan. Usaha yang bernilai 0, seorang anak yang mendorong tembok. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. 1. Energi potensial adalah suatu energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Rumus energi potensial, EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP sama dengan energi potensial, satuannya joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian benda, satuannya meter. Berikut penerapan energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak yang sedang melempar atau menjatuhkan batu. Daun dijatuhkan dari pohon. Menghidupkan keran sehingga air mengalir. 2. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena kelajuannya. Jadi semakin cepat kelajuan bendanya, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Rumus energi kinetik, EK sama dengan 1/2 kali M kali V, di mana EK sama dengan energi kinetik, satuannya joule, M massa benda, satuannya kilogram, dan V kecepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Berikut penerapan energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perubahan energi listrik. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Menyalakan kipas angin. Contoh perubahan energi listrik. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Momentum adalah tingkat kesukaran benda untuk berhenti bergerak. Secara matematis dirumuskan P sama dengan M kali V, di mana P sama dengan momentum, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat atau newton meter per sekon, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, dan V kecepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Impuls adalah gaya yang diberikan pada benda dalam rentang waktu yang sangat singkat. Secara matematis dirumuskan I sama dengan F kali delta T, di mana I sama dengan impuls, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat, F sama dengan gaya yang bekerja, satuannya newton, dan delta T rentang waktu, satuannya sekon. Balon yang ditiup kemudian dilepaskan. Berikut penerapannya. Ketika balon yang ditiup dilepaskan, balon akan meleset cepat ke udara. Ketika balon meleset, udara dalam balon keluar ke arah berlawanan dengan gerakan balon. Momentum udara yang keluar dari balon mengimbangi momentum balon yang meleset ke arah berlawanan. Helm. Kalau Anda perhatikan bagian dalam helm, pasti Anda akan melihat lapisan lunak, seperti gabus atau spons. Lapisan lunak tersebut bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala Anda terbentur ke aspal ketika terjadi tabrakan. Jika tidak ada lapisan lunak tersebut, gaya impuls akan bekerja lebih cepat sehingga walaupun memakai helm, Anda akan pusing-pusing ketika terbentur aspal. Palu atau pemukul. Mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja tetapi dibuat dari besi? Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku misalnya akan tertanam lebih dalam. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Getaran pada pita suara pada saat berbicara dan pada saat kita bernyanyi. Getaran saat motor dihidupkan.
hasil eksperimen ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.